Yo hai guys, balik lagi dengan gue Henry and welcome to heytodik.id. Yes, di tangan gue sekarang udah ada iPhone 14 Pro Max. Dan di video kali ini juga gue akan nge-review iPhone 14 ini secara lengkap. Kira-kira apa sih yang bikin iPhone 14 Pro Max ini semenarik itu dan se-hype itu? Pasti udah pada penasaran kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita masuk intro. Oke, ngomongin iPhone 14 Pro Max, sampai dengan hari ini gue masih terkesima banget dengan warna deep purple-nya ini. Ini tuh warnanya bener-bener elegan sih bagi gue, dan nggak bikin gue bosen. Sampai sekarang pun gue masih amazed banget sama warnanya ini. Itu kalau kita ngomongin soal warnanya ya guys. Oke, kalau kita ngomongin depannya, itu langsung dihadapin dengan adanya Dynamic Island-nya ini. Dan menurut gue, Dynamic Island di iPhone 14 Pro Max-nya itu memang sekeren itu. Kebanyakan handphone di luar sana, kalau kita ngomongin Android, dia itu berusaha ya, bisa dibilang mati-matian buat nutupin tompel-tompel yang ada di handphonenya. Berbeda dengan iPhone ini, dia malah kayak ngasih lihat ya, tompelnya digedein sama dia, justru dijadiin strong point-nya dia gitu loh. Dan bahkan menjadi daya tarik dari iPhone 14 Pro Max-nya ini. Dynamic Island-nya ini bekerja dengan baik banget. Kenapa aku bilang bekerja dengan baik? Karena dia bisa memberikan notifikasi-notifikasi seperti saat kita pasang earphones, telepon masuk, charger, dengerin musik, atau mungkin nge-record ya, timer atau mode silent, dan normal aja dia bisa ngeluarin notifikasinya itu. Oke guys, itu hanya sekilas mengenai Dynamic Island-nya ini. Untuk desainnya, perbedaan antara 13 Pro Max sama 14 Pro Max ini sebenarnya nggak begitu berbeda jauh ya. Paling kalau misalkan teman-teman bisa lihat di sini, untuk kameranya aja agak sedikit lebih nonjol, kayak semakin keluar gitu loh. Mungkin perbedaannya ada di beberapa mili doang sih. Kayak ngasih tahu kalau misalkan gue ada update di kamera gue, terus ya udah bentuknya gue lebihin dikit gitu loh. Itu aja sih kalau untuk perbedaannya. Sedangkan kalau dari depan segala macam sisinya oke aja sih. Masih mirip banget sama 13 Pro-nya. Terus lanjut, kalau misalkan ke poin selanjutnya yang akan gue bahas adalah di bagian displaynya nih. Nah teman-teman, ada yang menarik nih. Kenapa gue bilang menarik? Karena kalau misalkan kalian bisa lihat ya nih, nah ini iPhone 14 Pro Max memiliki fitur Always On Display, yang dimana iPhone ya mengeluarkan fitur ini hanya untuk di 14 Pro dan di 14 Pro Max-nya aja. Gue nggak tahu tujuannya mereka ngeluarin AOD-nya ini ke dua handphone itu. Mungkin karena baik lagi ke Dynamic Island-nya itu. Jadi kalau misalnya gue udah ganti handphone gitu kan, kalau dari belakang kan sama aja tuh, modelnya beda dikit doang. Kalau dari depannya nih kelihatan nih, kalau gue kunci kayak gini, nah Always On Display-nya akan memberitahukan kalau depannya tuh ada tompelnya ini, tompel Dynamic Island gitu loh. Karena kasih tahu ke orang lain kalau gue udah ganti iPhone 14 Pro Max. Oke, ngomongin soal layar, iPhone 14 Pro Max-nya ini memiliki refresh rate sebesar 120 Hz, yang dimana memanjakan mata gue banget pas gue lagi nge-scrolling Instagram atau sosial media lainnya. Pokoknya kalau misalkan kita berhubungan dengan yang pergerakan layar itu smooth banget. Terus kalau untuk keterangan layarnya sendiri ya, kecerahan brightness-nya itu iPhone 14 Pro Max ini memiliki keterangan sebesar 2000 nits, yang dimana kalau gue gunakan di siang hari bolong di luar lapangan ya, atau mungkin di ruangan yang terbuka maksudnya, itu masih oke banget. Kalau ngomongin layar, gue udah mulai terbiasa dengan Dynamic Island-nya ini. Contohnya kalau misalkan kalian juga bisa download ya wallpaper yang cocok banget sama Dynamic Island ini. Salah satu yang gue gunakan adalah wallpaper yang seperti ini nih guys. Tuh, jadi bagus banget kan. Terus ini juga gue bisa ganti, banyak banget yang udah downloadin. Pokok banyak, tuh, ada yang kucing, ada yang Shinchan, ada yang ini juga keren sih. Oke. Selanjutnya akan gue bahas adalah dari speakernya nih guys. Untuk speakernya ini bass yang dikeluarkan bulat banget dan suaranya oke banget. Kalau misalkan gue pakai buat gaming, suara yang dihasilkan itu udah seperti handphone kayak ROG lah kali ya, yang ngebass banget kayak HP-HP khusus game. Oke guys,
sekarang kita juga akan melakukan pengetesan setelah pengetesan untuk permainan di beberapa game ya. Yang akan kita tes ini adalah seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, dan Genshin Impact. Di sini dari 3 game ini kita akan melakukan permainan dimainin selama 30 menit. Dan kita lihat nih, dari tiap-tiap aplikasi game ini kira-kira berkurang berapa persen ya. Setelah kita melakukan pengetesan permainan Genshin Impact selama 30 menit, untuk suhu yang dihasilkan ada di kisaran 40 derajat sampai 43 derajat Celcius. Yang menurut gua kalau kita pegang itu di handphone itu nggak panas-panas banget, cukup dihangat aja. Mengingat untuk perform yang dihasilkan juga oke banget ya. Kita akan bahas mengenai chipsetnya ini. Nah, chipsetnya ini menurut gua ada perkembangannya, yang dimana di 13 Pro Max itu kan kita menggunakan iPhone menggunakan chipset A15. Sedangkan di iPhone 14 Pro Max ini menggunakan chipset A16 yang pastinya udah mantep banget buat gaming ataupun ngelibas aplikasi-aplikasi berat lainnya. Kalau misalnya kita ngomongin soal game yang, misalnya game apa nih? Game Genshin Impact yang nyiksa handphone banget, ini masih lancar banget setelah gue mainin, itu nggak ada masalah sama sekali. Terus kalau misalkan kita ngomongin baterai, dari iPhone 14 Pro Max-nya ini memiliki kapasitas 4323 mAh. Yang menurut gua untuk daily driver itu udah cukup banget. Yang dimana keseharian gua gunain itu sehari-harinya adalah kadang gua nge-gaming juga, terus gua nge-scrolling juga di Instagram terutama, terus YouTube-an juga. Itu udah cukup banget untuk iPhone 14 Pro Max ini. Good job. Oke, guys. Terus untuk ngomongin Geekbench, gue juga udah melakukan pengetesan dan hasilnya juga lumayan tinggi sih. Kalau ngomongin, kalau misalkan kita tahu handphone yang skor yang tinggi itu pasti happy handphone gaming atau mungkin yang chipset atau misalkan itu udah mentok banget. Untuk yang A16 dia memberikan skornya itu di 1881. Untuk di multi-core-nya itu di skor 5479 nih guys. Oke, ngomongin soal daya tahan baterainya, untuk daily driver iPhone 14 Pro Max menurut gue udah cukup banget. Yaitu dengan daya baterai 4323 mAh, itu udah cukup banget menurut gue. Masih aman banget. Terus kalau misalkan kita pakai buat nge-game atau sosial media masih cukup lah buat keseharian kita. Terus kalau misalkan kita ngomong untuk pengecasannya ini, kecepatannya juga kenceng ya, nggak lama-lama banget seperti yang seri sebelumnya. Kalau misalkan dari gua, untuk dari lowbatnya sampai fullnya itu kurang lebih 1 jam aja udah cukup sih. Oke, lanjut. Sedangkan kalau kita ngomongin fitur 14 Pro Max yang lainnya, di luar negeri itu ada fitur yang namanya crash detection nih guys. Tapi sayang banget di Indonesia masih belum diberlakukan, yang dimana untuk fiturnya ini baru dilakukan di negara Amerika atau di Kanada aja. Tapi gue sih berharap fitur ini terjadi ya. Lanjut, gue akan ngebahas melalui kameranya ini. Untuk kameranya ini kualitasnya oke banget karena di iPhone 14 Pro Max-nya ini memiliki 48 megapiksel. Dan hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, gue udah melakukan pengetesan foto di luar, itu bagus banget. Terus teman-teman juga bisa lihat ya, di sini juga terdapat beberapa pilihan dari lensa kameranya. Dari yang ultra wide yang benar-benar luas banget, terus zoom sampai 3 kali. Itu juga oke banget. Terus kalau misalkan kita lihat kamera depannya juga clear sih. Memang ciri khasnya si iPhone ya, selalu memberikan, ya kalau kita ngomong kamera, cos banget gitu loh. Menariknya kalau misalnya kita menggunakan fitur videonya ini, dia juga bisa memberikan sampai resolusi 4K dan 60 fps. Menurut gue udah keren banget sih. Oke guys, jadi ini pengetesan kamera depan menggunakan resolusi 4K-nya. Bisa dilihat ya, untuk objek dan background-nya udah cukup balance ya. Tuh. Wah, ini bisa dilihat juga untuk kualitas detail gambarnya juga oke banget ya, 4K 60 fps. Terus yang menariknya lagi kalau kita ngomongin kamera, ini ada fitur yang namanya adalah Action Mode.
yang dimana teman-teman bisa lihat sendiri hasil action mode-nya seperti apa. Saat gue pakai rekam sambil lari-lari pun hasilnya tetap stabil. Keren banget untuk action mode-nya ini. Gue nggak tahu sih iPhone kasih fitur ini tujuannya buat apa. Cuman bagi gue sendiri ini keren banget. Dimana kalau misalkan kita dengan banyak guncangan itu hasilnya tetap stabil gitu. Udah kayak pakai gimbal ya, lebay banget gue pakai gimbal. Baik guys, jadi ini dia pengetesan kamera menggunakan fitur action cam-nya dengan resolusi Full HD. Coba ikutin lari yuk kameramen yuk. Jadi yuk. Oke guys, jadi ini adalah pengetesan dengan resolusi Quad HD-nya. Yuk kita tes lari lagi kelilingin mobil. Kita lihat kesampilan gambarnya guys, cukup oke tuh. Lanjut, kita akan memberikan hasil-hasil foto juga atau video yang menggunakan fitur sinematiknya. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Kesimpulannya, untuk iPhone 14 Pro Max ini nggak hanya Dynamic Island-nya aja yang keren. Banyak fitur-fitur lainnya yang keren banget nih guys. Contohnya, salah satu dari banyak hal. Kesimpulannya, iPhone 14 Pro Max ini nggak hanya Dynamic Island-nya aja yang keren. Banyak fitur-fitur lainnya yang keren nih guys. Dari chipset A16-nya itu juga udah memberikan perform yang apik banget. Yang dimana saat kalian main game berat atau aplikasi berat, itu semuanya bisa dilibas. Terus kalau kita ngomongin soal kamera juga nggak kalah keren nih guys, karena ada fitur action cam-nya yang bisa memberikan hasil tangkapan layar dengan motion yang smooth banget. Terus kalau misalkan kita ngomongin speaker, hasil suara yang dikeluarkan juga bassnya bulat, cukup banget buat kita dengerin musik atau buat main game. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal baterainya juga, buat gue pribadi untuk pemakaian daily driver, buat dimainin game atau misalkan sosial media dan YouTubean itu masih oke banget lah. Terus selanjutnya untuk fitur-fitur lainnya seperti kecerahan layar, refresh rate-nya untuk iPhone 14 top deh. Intinya buat kalian semua yang ingin merasakan inovasi terbaru dari iPhone 14 Pro Max ini, gue merekomendasikan asal budgetnya masih ada. Sekian video kita kali ini. Gue juga pengen kasih tahu buat kalian yang mau nge-request elektronik atau gadget lain yang ingin kita review, tulis di kolom komentar. Gue tunggu. Gue juga pengen ingetin buat kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel hielectronic.id untuk mendapatkan informasi terbaru seputar elektronik. Thank you for watching, see you in the next video, and ciao!